Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Semoga malam ini kita diberikan kesehatan, keberkahan, kerahmatan dari Allah, berikan taufik hidayah dan inayah, dan diberikan hikmah yang luar biasa untuk menempuh perjalanan hidup kita yang masih panjang, apalagi di zaman-zaman seperti ini yang memang memerlukan begitu banyak konsentrasi gitu. Bener-bener apa ya namanya, kita ini enggak masa damai tapi masa pertarungan batin untuk membuat diri kita itu siap menghadapi gejolak zaman yang semakin besar. Oke teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman diskusi masalah doa Rasulullah itu. Doa Rasulullah itu didatangi Jibril, terus diminta, engkau diminta untuk berdoa untuk 3 hal. Kemudian Rasulullah berdoa supaya umatnya tidak pernah terkena bencana yang menghabiskan umatnya gitu, memusnahkan gitu. Terus itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian berdoa supaya tidak ada wabah penyakit yang memusnahkan umatnya juga, itu pun dikabulkan. Nah, yang ketiga adalah tidak ada perang saudara di antara mereka, itu yang tidak dikabulkan gitu. Padahal itu yang penting ya gitu. Kalau kita lihat, kalau berapa sih korbannya orang kayak kemarin COVID aja itu kan nggak banyak gitu. Karena apa? Yang bikin angkanya banyak itu ya orang-orang kena jantung di COVID kan, kena gula di COVID kan gitu kan. Jadi terus stroke di COVID kan gitu kan. Jadi sebetulnya tanpa COVID pun kan sudah banyak gitu, penyakit paru-paru angkanya udah tinggi dan sebagainya gitu. Tapi karena terus ada virus, jadi yang di COVID kan gitu, karena ada dananya. Itulah. Kemudian bencana itu apa sih bencananya? Bencana setahu saya yang paling besar itu bencana tsunami Aceh. Itu pun juga paling cuma 200 orang gitu, 200.000 orang. Itu pun yang di Acehnya cuma 150-an ribu kan gitu. Jadi nggak banyak dibandingkan populasi dunia. Tapi kalau kita lihat perang saudara gitu, perang saudara ini bukan sekedar perang antar umat Islam atau perang satu negara, enggak. Tapi perang saudara adalah perang antar manusia, itu perang saudara, karena memang kita semua saudara dari Nabi Adam gitu. Dan kalau kita lihat sejarah itu, perang dunia 1 aja itu sudah meninggal angkanya 20 jutaan gitu. Ada yang bilang 30 juta. Kemudian perang dunia 2 itu sekitar 60 jutaan, dan ada yang bilang 70 juta. Nah, bayangkan itu teman gitu. Apalagi nanti perang dunia 3 gitu loh. Nah, perang dunia 3 itu kata Rasulullah perang dunia yang sebenarnya, karena kalau 2 perang sebelumnya itu Rasulullah mengatakan perang besar, bukan perang dunia. Jadi di dalam hadis Abu Hurairah sendiri, di dalam kitabnya Amin Jamaluddin tuh bukunya itu, dan mengungkapkan hadis dari Abu Hurairah bahwa akan terjadi perang yang mendunia setelah 2 perang besar sebelumnya. Nah, perang mendunia itu akan membunuh sepertiga umat manusia kan. Nah, posisi sepertiga umat manusia itu kalau jumlah sekarang itu 7 miliar lebih, ya kan, otomatis kan hampir 2,5 miliar korban jatuh, korban yang meninggal. Dan itu bukan korban dari perang konvensional, itu perang nuklir. Nah, makanya kalau sekarang itu Mark Zuckerberg ya kan sampai membuat bunker kiamat di Hawaii, di pulau surganya dia itu karena mereka juga menyadari bahwa itu hampir pasti terjadi gitu. Karena kalau dari sudut pandang kita umat Islam kan, kita tidak mungkin tidak percaya dengan nubuatan Rasulullah gitu kan. Jadi Rasulullah kan bukan bukan meramal, tapi dia dapat visi dari Allah tentang masa depan itu.
Itu kan sudah disyaratkan untuk adanya keadilan di masa mendatang, ya seperti itu, memang harus ada bebononya, harus ada tumbalnya, harus ada korbannya. Tapi yang kita harapkan adalah korban itu semoga bukan dari pihak kita gitu. Karena kalau dilihat secara logika, mereka teknologinya kan sudah terlalu canggih gitu, jadi kemungkinan kita hanya jadi korban. Tapi kalau kita melihat dari sejarah masa lalu di zaman Rasulullah itu kan sebetulnya umat Islam kenapa bisa menang, karena Romawi dan Persia diadu, dan itu 2 kali diadu. Pertama Romawinya yang kalah, kedua Persianya yang kalah, dan posisi lemah itulah yang membuat Islam bisa menandingi Romawi itu dan Persia. Walaupun itu juga nggak gampang gitu, pada saat Khalid bin Walid bertempur itu juga luar biasa kan, itu satu orang harus mengalahkan 80 orang, bayangkan itu dalam posisi Romawi sudah lemah karena perang besar 2 kali dengan Persia. Nah ini pun kalau kita analogikan dengan kacamata cokro manggilingan, bahwa rumusnya Ronggo Warsito itu kan alam akan berputar mengulangi pola-pola yang sama. Maka kali ini pun kenapa Indonesia, ya kita punya kepercayaan bahwa Islam itu yang paling plural itu di Indonesia, segala macam aliran ada dan semuanya tetap hidup. Dan kalau kita sudah bisa mengatasi persoalan di dalam dulu, rekonsiliasi gitu demi persatuan dan kesatuan bangsa, kedamaian kita tuh dari dulu kan sudah dilatih di zaman Majapahit itu untuk menerima perbedaan dengan lapang dada gitu. Jadi nggak usah soalkan perbedaan, karena perbedaan selalu ada. Jadi tidak jaminan semakin sedikit perbedaan itu konfliknya semakin berkurang, nggak jaminan. Nyatanya di Arab Saudi di Timur Tengah itu juga sedikit sekali perbedaan kan, bahasanya sama gitu, agamanya sama, nyatanya juga konflik terus menerus gitu kan. Kalau di kita itu berapa bahasa yang kita punya, berapa suku yang kita punya, berapa pulau yang kita pisahkan tuh, puluhan ribu pulau terpisah, tetap kita bersatu, bisa melewati tantangan-tantangan zaman yang memecah belah itu, tetap kita bisa akhirnya. Nah ini tadi sebagai modal nanti untuk mengatasi zaman yang sulit ini tadi. Jadi insya Allah kita akan menang, karena negara-negara besar ini akan bertarung. Yang kita tahu adalah negara besar ini yang sama-sama kuat adalah blok dari Rusia dan blok dari Amerika atau NATO. Nah ini kalau perang besar terjadi, kita bisa mengalahkan mereka karena mereka sudah lemah, satu sama lain sudah saling serangan gitu. Itu kalau dari teori perang ya gitu. Tapi dari teori ini tadi, pemikiran bahwa kita itu punya pemikiran yang long life lasting. Jadi kita punya pemikiran yang jauh ke depan, lebih panjang, yaitu pemikiran tentang keabadian, tentang keharmonisan, ya kan, tentang kerukunan, keberadaban dan sebagainya. Itu nanti di masa depan itulah yang bertahan. Kalau pemikiran sekarang yang orang-orang barat yang pemikiran ego, serakah, segala macam individualistis, hedonis gitu ya, tidak bisa gitu loh, tidak bisa bertahan seperti itu, karena itu tidak membuat alam ini lestari. Jadi gelombang-gelombang pemikiran yang negatif ini akan merusak alam gitu ya, yang dikatakan oleh Gusti Allah bahwa telah nyata kerusakan di muka bumi ini kan gitu. Dan yang membuat itu bencana-bencana di muka bumi adalah dari ulah manusia sendiri. Dulu saya juga nggak mudeng gitu. Kalau banjir, longsor memang ulah manusia karena menebang hutan sembarangan. Tapi kalau gempa bumi masa ulah manusia? Tapi Allah itu benar gitu, tidak mungkin salah. Maka kita mencari kesalahan kita di mana ketika kita itu menyebabkan gempa bumi gitu. Kalau teman-teman sekalian berpikir, wah itu kan siklus. Nah ya, siklus itu pun juga disebabkan oleh siklusnya kita gitu. Makanya dulu ketika bencana-bencana para nabi itu ya karena kegilaan kaumnya gitu. Kegilaan kaumnya yang membuat sebuah, kalau sekarang kan sudah diketahui tentang gelombang-gelombang khusus manusia yang punya kekuatan besar.
Kalau dikumpulkan juga negatif ya negatifnya besar sekali merusak. Kalau positif ya tingkat apa namanya penyembuhannya itu ya luar biasa gitu. Makanya pernah dilakukan suatu apa namanya eksperimen di Amerika itu para lintas agama itu suruh meditasi di sebuah square gitu di Amerika. Ternyata selama meditasi itu seminggu kalau nggak salah waktu itu penelitiannya bro. Itu selama seminggu tuh aneh gitu loh. Hanya sekelompok kecil di lapangan itu dari seluruh dunia dikumpulkan dari India dari mana-mana itu orang dari Thailand dari mana orang Buddha orang Hindu orang pokoknya dari berbagai agama itu Islam Yahudi itu suruh meditasi di situ itu bisa mempengaruhi kriminalitas selama seminggu itu turun drastis aneh kan gitu. Jadi ternyata pikiran manusia ini bisa gitu merusak ataupun membangun bisa gitu. Nah posisi seperti itulah yang harus kita pelajari dan kita terus tingkatkan gitu bahwa kita ini sebetulnya harus membangun peradaban ini menjadi sebuah bunker-bunker yang goib yang menangkal kerusakan-kerusakan itu tadi gitu. Kalau Mark Zuckerberg itu membangun bunker kiamat itu jangan berpikir kiamatnya kiamat besar ya teman-teman, ini kiamat kecil ya, jadi katastrofi gitu. Itu ya seperti kayak film 2012 seperti itu kan gitu. Jadi ya mereka membangun bunker-bunker itu kan sebetulnya cuma obat gitu, bukan pencegahan. Sebenarnya pencegahannya kan ayo kita rukun hidup bersama, ayo kurangi emisi gitu, ayo perbanyak apa namanya, mereka kan punya duit banyak gitu loh, punya modal besar mereka para Freemason, para Illuminator gitu kan duitnya banyak sekali itu. Kalau bisa merobak dari ketergantungan kepada apa bahan bakar fosil beralih ke matahari, angin, air, wah luar biasa kan. Mereka mampu sebetulnya kalau mau, tapi kan mereka tuh bukan tipe orang yang ayo kita bahagia bersama. Enggak, dia enggak mau bahagia bersama. Apa enaknya bahagia bersama? Enaknya bahagia itu kalau aku yang bahagia kamu yang menderita, itu enak, beda kan gitu loh. Padahal sebetulnya kan enggak, mana ada. Kalau kita kan bagaimana bisa enak kalau kita melihat yang lain enggak enak gitu. Bagaimana kita bisa bahagia di hasil penderitaan orang? Enggak bisa. Tapi kalau orang-orang dari kelompok iblis ini kan, kelompok Yahudi, mereka enggak enak. Hidup enak bersama tuh enggak enak, harus saya yang enak kamu enggak enak, itu saya puas. Itu hidup mereka. Makanya ini ya alam penuh kerusakan pun biarin gitu. Mereka lebih baik bangun bunker, nanti biar semua mati, ibaratnya seperti takdirnya mereka itu 500.000 orang aja di seluruh bumi yang boleh hidup, yang lain silahkan mati gitu. Bahkan kalau perlu dipercepat kematiannya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya fenomena orang-orang Amerika, orang Eropa, orang Cina pada membangun bunker, ya kita bangunlah bunker, bukan bunker fisik tapi bunker psikis. Apa coba? Berupa doa, keselamatan, cinta kasih, itulah bunker kita gitu. Jadi kita saling menyayangi, saling mencintai, saling tolong menolong, itu bunker kita, menimbulkan aura kesejukan dan itu menangkal bencana gitu, membuat bumi ini juga tenang, sejuk, nggak goncang terus, nggak gempa terus gitu. Itu ilmu kuantum teman-teman. Jadi kalau dulu itu mungkin orang-orang modern itu nggak percaya tuh, wah nggak masuk akal ini. Tapi sekarang ini nggak, di barat pun sudah berkembang ilmu itu, bahwa apa yang tidak kita lihat bukan berarti tidak ada. Sama dengan yang dikatakan Sang Buddha, yang ada itu tiada, yang ada itu, yang kosong itu isi, yang isi itu kosong. Nah sekarang kalau sudah kita bulatkan tekad bersama, pembagian tugas ya, ing ngarsa sung tulakda, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Jadi yang mimpin tuh memberi contoh yang baik, yang di tengah itu menguatkan gitu, membantu, terus yang di bawah itu mengikuti dengan taat dan patuh. Jangan ngeributin gitu. Jangan selalu apa-apa itu kayak salah aja yang mimpin. Memang kita itu perlu gitu memberi kritikan yang membangun.
Tapi sifatnya jangan yang membangun, jangan yang bikin gaduh gitu. Itu kan dalam prinsip Islam pun seperti itu. Maka yang paling penting itu menjaga stabilitas keamanan. Itu dari segi politik juga masuk kan gitu. Dengan adanya kestabilan nanti ekonomi juga akan lancar gitu. Nanti akan tetap ekonominya berjalan lebih baik dan lebih baik. Politiknya lah aman, ekonominya lebih baik. Nanti merambah sampai ke sosial budaya. Jadi hidup itu jadi indah gitu kalau kita itu punya aura-aura positif yang kita kumpulkan gitu. Membentuk sebuah bunker. Bukan bunker fisiknya Zuckerberg, tapi bunker psikis kita untuk mendamaikan dunia ini, mendinginkan panasnya dunia ini sehingga gunung-gunung nggak pada batuk semua seperti sekarang. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini pembicaraan kita tentang bunkernya Zuckerberg gitu. Ya sebetulnya bukan Zuckerberg doang, banyak itu konglomerat ya punya bunker semua. Oke, semoga untuk kedepannya kita bisa tetap saling berhubungan walaupun lewat medsos yang tujuannya saling asih, saling asah, saling asuh. Oke teman-teman, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi, salam, rahayu sagung ing dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.